Selamat pagi anak-anak, mari kita devosi sama-sama pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat waktu Tuhan boleh bangunkan kami di pagi hari ini dengan selamat. Sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh duduk diam dan mengerti apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, yuk kita buka Alkitab kita dari 2 Petrus 1. 2 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-21. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-21. Ibu Kesya akan bacakan untuk kita semua ya. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ibu Kesya ulang lagi ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi anak-anak, nubuat itu apa sih? Nubuat itu adalah menyampaikan pesan atau menyampaikan kehendak seseorang. Nah, nubuat-nubuat itu yang seperti kita suka baca di Alkitab, itu adalah nubuat Allah. Nah, nubuat Allah ini disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh nabi. Nah, jadi tugasnya seorang nabi itu adalah menyampaikan nubuat Allah kepada umat-umat di dunia gitu ya, di bumi. Nah, sekarang Ibu Kesya mau memberitahukan bahwa sesungguhnya kita itu sebagai orang, sebagai manusia tidak bisa mengartikan firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak kita sendiri, sesuai dengan pengertian kita sendiri, sesuai dengan kepintaran kita sendiri. Nah, kita itu tidak bisa seperti itu. Hasilnya itu tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, tapi bagaimana caranya kita menyampaikan firman Tuhan itu sesuai dengan kebenaran Alkitab? Kita hanya bisa melalui pimpinan Roh Kudus. Nah, jadi anak-anak, kita ini di sekitar kita ada juga loh sesungguhnya nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu itu seperti apa sih? Nabi-nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang menggunakan pemikirannya sendiri tanpa melibatkan Roh Kudus untuk boleh membantu orang itu untuk boleh membantu dirinya menafsirkan atau mengartikan firman Tuhan kepada orang-orang lain gitu ya. Jadi nabi itu yang nabi-nabi palsu itu tidak memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Jadi harus seperti apa? Nah, harus meminta pertolongan Roh Kudus supaya kebenaran yang kita sampaikan kepada orang lain itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran Alkitab. Jadi anak-anak, mari kita sama-sama berdoa untuk pendeta-pendeta kita di gereja kita untuk boleh menyertakan Roh Kudus, untuk boleh bersama-sama dengan mereka dan mengartikan segala firman Tuhan supaya pendeta-pendeta kita ini dapat mengartikan, menafsirkan Alkitab itu, menafsirkan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran Alkitab gitu ya, karena mereka semua telah dipimpin Roh Kudus. Jadi kita juga harus bantu doakan pendeta-pendeta kita di gereja ya. Jadi sekian devosi kita pada pagi hari ini. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk pelajaran kita hari ini, untuk aktivitas kita hari ini, dan untuk pendeta-pendeta kita di gereja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Engkau boleh ingatkan kami melalui devosi kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk pendeta kami yang ada di gereja kami. Biarlah Engkau saja Tuhan yang menolong pendeta kami agar pendeta kami dapat menyertakan Roh Kudus dalam hidupnya, dalam setiap pengertian dari firman Tuhan supaya nantinya pendeta kami dapat menafsirkan firman Tuhan itu Tuhan kepada kami dengan baik dan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Tolong mereka Tuhan dan tolong kami juga untuk kami boleh mengerti apa isi firman Tuhan, apa isi hati Tuhan untuk kami.
Bapa, kami juga menyerahkan aktivitas kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang tolong kami supaya kami tetap sukacita walaupun kami belajar di rumah dan tidak bertemu teman-teman kami di sekolah. Tapi kami yakin dan percaya di suatu waktu tepat, di suatu waktu nanti yang Tuhan sediakan untuk kami boleh bertemu dan kami boleh belajar kembali bersama guru-guru kami di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi anak-anak, devosi kita sudah selesai. Selamat mengerjakan aktivitas hari ini. Selamat SSR dalam minggu-minggu pekan bahasa ini. Oke, selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.